Selamat jumpa teman-teman sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. 10 Minute Talk Maintenance edisi ke-33 ini akan membahas mengenai MRO Material Management, khususnya adalah Logistic Concept Management. Pembahasan mengenai MRO Material Management ini adalah merupakan kelanjutan dari pembahasan kita mengenai Asset Register yang kita bahas pada 10 Minute Talk Maintenance edisi ke-28. MRO Material Management. Sasaran yang ingin dicapai dengan MRO Material Management ini adalah pertama adalah keamanan pasokan yang optimal atau Optimum Security of Supply dengan biaya rendah. Yang kedua adalah stok material minimum. Dan ketiga adalah biaya integral terendah berdasarkan pada penerapan supply chain management. MO material. MO material kita definisikan pertama adalah M merupakan maintenance good, yaitu barang-barang yang dibutuhkan untuk pelaksanaan maintenance rutin maupun turnaround. Yang kedua adalah repair goods, yaitu material-material yang juga digunakan untuk maintenance dan turnaround dan maintenance project, sifatnya untuk perbaikan. Dan ketiga adalah O adalah operation good, yaitu barang atau material yang dibutuhkan untuk melakukan proses produksi. MRO Material Management. MRO Material Management Framework seperti gambar di depan kita ini akan terdiri dari beberapa blok proses. Dimulai dari proses aset register dan master data yang kita susun dari keadaan pabrik kita sesuai dengan international standard ISO 14224 tahun 2006. Hasil penyusunan aset register dan master data akan keluar dalam bentuk bill of material. Bill of material ini data-data statis mulai dari data industri hingga spare part akan tergambar pada bill of material. Selanjutnya dari aset register dan master data, bill of material akan dikirimkan atau menjadi masukan pada maintenance management atau juga akan menjadi masukan pada material management. Pada maintenance management dilakukan analisis untuk mendapatkan strategi maintenance yang tepat dengan bantuan tools RCM, FMEA, RCA atau RBI. Hasil dari analisis ini akan dalam bentuk PPM, Program Preventive Maintenance, yaitu rutin harian, Preventive Predictive Maintenance, dan Reactive Maintenance atau run to failure. Selanjutnya untuk pekerjaan shutdown atau turnaround, kita akan dapatkan yang kita sebut dengan long term maintenance overhaul atau major overhaul, dan pekerjaan improvement, modification, hasil dari analisis reliability. Untuk pelaksanaan perbaikan maintenance sesuai dengan strategi maintenance-nya, kita membutuhkan material atau barang yang kita akan sebut dengan MRO material. Nah, MRO material ini akan dikirimkan atau menjadi masukan pada material manajemen. Artinya, masukan pada material manajemen akan dari dua masukan. Masukan pertama dari BOM dalam bentuk data-data statis, dan dari MO material, yaitu data-data kebutuhan material untuk pelaksanaan program pemeliharaan. Data-data yang masuk kepada material manajemen akan diproses
pada Material Management Framework, yaitu dimulai dari katalog manajemen, hasil akhirnya dalam bentuk katalog data, katalog material, dengan lokal katalog dan global katalog. Kedua ada logistik konsep manajemen. Selanjutnya dari logistik konsep manajemen masuk inventory manajemen, dan terakhir yaitu blok proses keempat yaitu store and supply good. Mari kita bahas mengenai material manajemen. Data yang masuk kepada material manajemen akan diterima oleh katalog manajemen. Katalog manajemen akan mengeluarkan katalog material yang berisi dengan lokal katalog dan global katalog. Selanjutnya, global katalog material ini akan dikirimkan ke logistik konsep untuk dilengkapi dengan MRO kategorinya. Berdasarkan dengan perhitungan antara critically material atau equipment dan MRO dengan market availability, maka kita akan menentukan apa yang kita sebut dengan MRO kategori. Dari logistik konsep manajemen ini akan terbagi, MRO material akan terbagi menjadi 4 kategori. Kategori pertama adalah strategic MRO item, yang kedua adalah critical item, ketiga ada non-critical item, dan keempat adalah consumables item. Bagaimana cara melakukan analisis logistik konsep keempat kategori akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya, dari logistik konsep manajemen yang dimana telah terdiri dari 4 kategori dan dikaitkan dengan supply chain management, maka strategic item, critical item, non-critical item, dan consumable item dianalisis apakah item-item tersebut diperlukan stok di dalam pabrik atau stok di luar pabrik atau pada supplier untuk SLA, yaitu Service Level Agreement, atau dikarenakan material tersebut non-critical atau consumable, tidak diperlukan untuk dilakukan stok. Selanjutnya dari logistik konsep manajemen, hasilnya akan dikirimkan ke inventory management. Inventory management akan memprosesnya dikaitkan dengan aktual pemakaian sehingga kita dapatkan minimum maksimum stok. Stok tersebut boleh kita akan simpan pada stok kita atau warehouse kita di pabrik, atau stok akan menjadi tanggung jawab dari integrated supplier atau manufaktur lain yang kita tunjuk. Pengadaan inventory program material yang dilakukan oleh inventory management akan disimpan pada store and supply good. Pada supply good akan terdiri dari 4 step, yaitu inbound good, storage good, outbound, dan distribusi. Nantinya apabila maintenance akan melakukan suatu pekerjaan maintenance sesuai dengan strategi pemeliharaan, maka maintenance akan mengirimkan aktual MRO yang dibutuhkan, dikirimkan langsung kepada store and supply good. Dan store and supply good akan mendistribusikan material yang dibutuhkan langsung kepada maintenance. Demikian MRO Material Management. Selanjutnya kita akan bahas lebih detail mengenai logistik konsep manajemen dalam menentukan MRO kategori. Mari kita bahas lebih detail mengenai logistik konsep manajemen. Logistik konsep manajemen akan dibahas dalam 2 poin. Poin pertama adalah criticality
dan market availability. Dan yang kedua adalah logistic concept. Criticality versus market availability adalah seperti gambar di depan kita ini. Garis vertikal menyatakan market availability yang ditandai dengan high dan low. Sementara garis horizontal menyatakan criticality ditandai dengan no dan yes. Untuk mendapatkan market availability atau MA, kita bandingkan antara required lead time dibanding dengan actual delivery time. Bila MA sama dengan atau lebih kecil dari 1, nyatakan bahwa availability low. Sementara bila MA lebih besar dari 1, nyatakan availability high. Pada criticality didapatkan dari FMEA tools, yaitu criticality frekuensi dikalikan dengan effect dan dikalikan dengan detection. Yang ditandai dengan skor FMEA score. Bila FMEA score lebih besar dari angka 20, maka criticality-nya high. Sementara bila FMEA score lebih kecil dari 20, maka criticality-nya adalah low. Mari kita bahas mulai pertama di strategic item. Apabila market availability low, artinya ketersediaan barang di market kecil, sementara criticality-nya yes, maka MRO item kita kategorikan sebagai strategic item. Berikutnya, apabila market availability-nya high, sementara criticality-nya juga high atau yes, maka kita sebut atau kita kategorikan MRO item tersebut sebagai critical item. Berikutnya adalah bila market availability-nya high, sementara criticality-nya no atau lower, maka MRO kategori kita namakan atau masukkan sebagai consumables. Dan yang terakhir yaitu apabila market availability-nya low, sementara criticality-nya juga low, maka kategori dari MRO tersebut adalah non-critical item. Selanjutnya, setelah kita menentukan MRO kategori untuk MRO item, kita akan tentukan logistik konsep pada masing-masing kategori. Namun sebelum kita melangkah ke sana, lebih baik kita akan melihat karakteristik dari masing-masing logistik konsep. Untuk OEM konsep atau Original Equipment Manufacturing Concept, maka key of logistik konsepnya adalah security of supply, ownership dari material adalah dibebankan kepada plant owner atau bahkan kepada OEM, sementara inventory, warehouse, sourcing, dan distribution menjadi tanggung jawab OEM. Kepastian security of supply dari konsep ini digaransi dengan SLA atau Service Level Agreement. Konsep yang kedua adalah IS, Integrated Supplier Concept. Security of Supply versus Cost Saving, dua-duanya dapat dikenakan tergantung dari kategorinya. Apabila kategori critical dan strategic, maka key of konsepnya adalah security supply. Berikutnya adalah ownership dari material menjadi beban
plant owner atau diserahkan kepada integrated supplier. Untuk inventory, warehousing, sourcing, dan distribution menjadi beban integrated supplier. Sementara security of supply dijamin dengan SLA. Konsep yang ketiga adalah pooling konsep. Kunci logistik konsepnya dapat umumnya adalah cost saving, terutama untuk non-critical dan consumables, ownership material, plant owner. Sementara untuk inventory, warehousing, sourcing, dan distribution, share dengan perusahaan lain atau pooling company. Bagi konsep yang keempat adalah plant owner concept. Key of logistik konsepnya adalah security supply atau cost saving. Khusus untuk non-critical dan consumables kategori, key of logistik konsepnya adalah cost saving. Sementara ownership dari barangnya adalah plant owner, dan inventory, warehousing, sourcing, dan distribution juga menjadi tanggung jawab plant owner. Selanjutnya, kita akan menentukan MRO kategori dengan logistik konsepnya. Pertama adalah strategic item. Logistik konsep yang dapat dikenakan adalah OEM konsep, atau integrated supply konsep, atau pooling konsep, atau plant owner konsep. Untuk critical item, konsep yang pertama yang paling baik dikenakan adalah integrated supply konsep, yang kedua adalah pooling konsep, yang ketiga adalah OEM konsep, dan yang keempat adalah plant owner konsep. Sementara untuk kategori non-critical, yang paling dikenakan adalah integrated supplier konsep, atau bila tidak mungkin kita gunakan plant owner konsep. Juga untuk consumables kategori, yang pertama adalah kita kenakan integrated supplier konsep, dan apabila tidak memungkinkan maka kita kenakan plant owner konsep. Catatan untuk inventory stock, strategic item, umumnya kita stok dalam bentuk kontingensi stok. Untuk critical, penentuan stoknya ditentukan dengan market availability-nya. Apabila market availability-nya agak sulit, maka kita harus melakukan stok. Apabila tidak perlu dibuat stok. Sementara yang non-critical, sudah pasti kita tidak memerlukan inventory stock atau non-stock. Dan yang untuk consumables kategori atau consumables item, hal ini dikarenakan consumable item, turnover dari consumables item di pasar tinggi, maka sebaiknya kita membuat minimum stok di pabrik kita atau di gudang kita. Demikian telah kita bahas mengenai MRO, Material Management, khususnya mengenai logistik konsep manajemen. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Apabila ada hal yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, silakan tulis pada kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.